adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ya. Apa kabar Kak Obed? Luar biasa. Apa kabar adik-adik di rumah? Tentunya kakak-kakak berharap adik-adik di rumah juga dalam keadaan yang sehat. Tentunya tetap mengikuti protokol kesehatan dan selalu memakai masker dimanapun ketika kita keluar bersama orang tua dan bersama teman-teman. Dan yang paling penting juga Kak Obed juga tetap semangat ya. Tetap semangat melayani Tuhan dan selalu bersukacita memuji Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kita berjumpa kembali untuk kita beribadah pelekat pelayanan PA. Ya, GPB Bethel Magelang. Dan tentunya adik-adik udah siap semua ya dengan Alkitabnya, sudah mandi dan duduk yang manis. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Ya, kita akan mengangkat satu pujian Kak Obed. Ya, kita akan banyakan Aku bersukacita. Ya, mari kita bersukacita. Mari kita bersukacita memuji Tuhan. Memuji Tuhan, datang ke hadirat Tuhan. Kita datang di hadirat Tuhan, mari kita berdoa untuk kita mengawali ibadah kita pada minggu hari ini. Lipat tangannya, kita tutup kepala, kita berdoa menghadap Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena penyertaan Tuhan atas kehidupan kami. Dan pada hari Minggu ini Tuhan, kami akan beribadah, ibadah hari Minggu berkat pelayanan anak. Kami mau menyerahkan ibadah kami ini Tuhan, di dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan, memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Sertai juga Tuhan bagi anak-anak kami, dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing, kiranya Tuhan menyertai mereka. Berikan kepada mereka Tuhan hati yang penuh dengan kegirangan dan sukacita untuk beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nah, Kak Obed, Ya, Kak Obed kangen nggak dengan adik-adik di rumah? Kangen sama si Brian, kangen sama si Cinta. Kali ini kangen sama siapa? Cinta udah di Manado sana kayaknya ya. Udah di Manado. Iya, apa kabar Cinta? Halo Cinta, halo Brian. Dan juga yang rajin yang setiap hari Minggu kita sering melihat mereka ibadah online di rumah mereka masing-masing. Ada Angel. Ada siapa lagi Kak? Ada juga si Pierre. Ada Ano, Michelle ya yang rajin. Yang selalu rajin mengikuti kakak-kakak kita dan kita selalu ibadah. Iya, nggak terasa ya Kak Obed. Iya. Pandemi ini sudah setengah tahun, 6 bulan kita tidak bertemu di dalam ibadah tatap muka setiap hari Minggu. Tetapi Kak Linda, Kak Obed berharap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sukacita. Apalagi hari ini anak-anak
tetap harus belajar di rumah, Kak Iya, Obed. belum bisa kemana-mana. Belum bisa Kak, keluar ya. rumah, belum bisa ke sekolah, Iya. mungkin belum bisa bermain seperti biasanya, tapi mereka tidak boleh sedih ya, karena itu untuk kebaikan kita Sama. bersama. Kita harus mulai tekun dan setia dari diri kita masing-masing kalau kita mau menjadi lebih baik lagi, Iya. supaya corona ini cepat Lalu. berlalu. Jadi dimanapun anak-anak berada, tetap rajin cuci tangan, pakai masker ya, Ya, dan tidak bepergian kalau tidak perlu. perlu. Siapa lagi, Kak Obed? Anak-anak di rumah Oh, yang iya. Kak Obed kangen? Oh, Ada si Angeline, juga, ada Grace, ada Esther juga. Iya, ada siapa lagi? Ada Gaby. Ada Gaby. Iya, semoga kalian sehat-sehat juga ya. Dan salam dari kakak-kakak juga untuk para mama dan papa. Ya. Mereka juga harus tetap semangat Menemani mendampingi adik-adik semua di rumah. adik-adik di rumah, baik membimbing, belajar maupun maupun juga ibadah sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih mama-mama dan papa-papa yang senantiasa setia untuk menemani anak-anak di dalam ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak. Dan Kak Obed, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita memuji Tuhan dengan lagu apa, Kak Obed? Lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu semua. Tentunya kita semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat ya adik-adik. Nah, pagi ini kita kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Dan adik-adik dalam firman Tuhan kali ini akan ditemani oleh Kak Silvi ya. Nah, adik-adik pada pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita. Adik-adik sudah siapkan? Kita akan belajar dari firman Tuhan pada kitab Amsal 3 ayat yang ke-13 sampai yang ke-20. Ya, adik-adik siapkan. Kitab Amsal 3 ayat 13 sampai yang ke-20. Namun, sebelum kita membaca dan nanti mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Nah, sebelum berdoa, kita mau bernyanyi dulu Mana Tangan. Ya, adik-adik sudah rindu untuk menyanyikan lagu-lagu sekolah minggunya ya. Kita sembunyikan tangan kita di belakang ya. Kita akan bernyanyi bersama-sama. 2, 3. Mana tangan di sini, halo apa kabar, baik-baik saja, bertemu, dilipat, berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada pagi hari Engkau mempertemukan kami kembali di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sebelum kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan,
agar kami siap menerima firman-Mu, dan firman-Mu memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Kak Silvia akan membacakan firman Tuhan, dan adik-adik boleh bersama-sama mengikutinya dengan membaca firman Tuhan atau mendengarkannya ya. Bagi yang belum bisa membaca, adik-adik bisa mengikuti dengan mendengarkan. Kakak akan membaca Amsal 3 ayat 13 sampai 20 yang demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencar dan awan menitikkan embun. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 13 sampai 17. Adik-adik, dari semula kita manusia, kakak dan adik-adik diberikan akal budi dan kepandaian oleh Tuhan. Ya, apa gunanya akal budi itu? Akal budi itu agar dapat digunakan untuk berkarya, menghasilkan karya, menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia. Dan karya-karya itu bisa saja berupa teknologi, berupa kerajinan tangan, bisa berupa pengetahuan, dan sebagainya. Nah, kakak mau ambil contoh misalnya karya manusia yang berupa penemuan. Ya, kakak ambil contohnya penemuan alat telekomunikasi. Seperti ini adik-adik ya. Ini penemuan alat telekomunikasi yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell dan Eliza Gray. Ya, dua orang ini menemukan alat yang sangat bermanfaat, sangat berguna sekali di dalam kehidupan manusia, yaitu alat telepon. Kita lihat pada gambar ini sangat sederhana, adik-adik. Ya, tetapi Alexander menciptakan atau menghasilkan karya ini dengan maksud untuk digunakan dalam kehidupan manusia, mempermudah manusia secara khusus untuk berkomunikasi. Nah, dengan alat yang sederhana ini ternyata tidak membuat manusia itu kemudian berpuas diri, tapi manusia terus mengembangkan karyanya, dia menyempurnakan. Maka menjadi bentuk yang lebih baik seperti ini adik-adik. Ya, dari bentuk yang sederhana kemudian muncul alat yang disebut telepon ini menjadi lebih baik bentuknya. Ya, nah ternyata dengan bentuk ini pun manusia masih tidak puas, masih terus berkarya menyempurnakan lagi. Maka muncul bentuk yang seperti ini. Ya, ini yang disebut dengan handphone. Kenapa dari telepon? Ya, telepon kabel kemudian jadi handphone. Karena dengan telepon kabel manusia hanya bisa telepon sambil berada di tempat, tidak bisa dibawa jalan-jalan, tidak bisa dibawa pergi-pergi. Maka muncul alat telepon genggam ini atau yang kita sebut dengan HP. Nah, HP dengan bentuk seperti ini ternyata tidak membuat manusia merasa nyaman, ya.
masih terlalu tebal, masih terlalu sulit untuk disimpan, maka manusia kemudian menyempurnakan lagi karyanya menjadi lebih baik, menjadi bentuknya semacam ini, adik-adik. Ya, ini bentuk yang sudah lebih bagus, ya, bentuknya tipis dan juga mudah dibawa kemana-mana, disimpan di saku bisa, dan juga pada HP ini memberikan manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, dengan bentuk yang seperti ini sudah banyak membantu manusia. Nah, manusia juga terus berkarya, mereka menghasilkan apa yang kita sebut ini laptop. Ya, dengan laptop ini juga merupakan karya manusia yang luar biasa, membantu banyak sekali dan bermanfaat sekali bagi manusia. Ya. Nah, dari laptop dan HP yang ditemukan ini membantu manusia dalam bidang apa, adik-adik? Misalnya untuk ini di sekolah. Ya, dengan menggunakan laptop maka membantu siswa juga guru untuk bisa apa? Bisa belajar dengan lebih baik. Dengan laptop mereka bisa mencari informasi lebih luas lagi dengan menggunakan internet. Ya, ini digunakan untuk hal yang positif, untuk hal yang bermanfaat, adik-adik. Ya, ini juga ya kita lihat dengan menggunakan laptop juga bisa menggunakan HP, bisa membantu siswa untuk mengerjakan tugasnya. Ya, mengerjakan tugasnya. Ya, ini juga di sekolah mereka juga menggunakan komputer ya untuk pembelajaran. Ya, ini suatu bukti bahwa karya manusia itu menghasilkan karya yang bermanfaat ya. Ini juga kita lihat mengerjakan tugas bersama-sama atau mencari informasi bersama-sama. Ya, dan ini bukti bahwa penemuan ataupun hasil karya manusia itu sungguh-sungguh bermanfaat, sangat bermanfaat jika digunakan dengan benar ya. Nah, zaman sekarang adik-adik, laptop ini juga bisa digunakan untuk apa? Untuk membantu kalian belajar di rumah. Sementara kalian tidak boleh berjumpa dengan teman-teman, tidak bisa berjumpa dengan guru. Nah, kalian dengan menggunakan alat berupa laptop atau HP, kalian bisa berjumpa ya dengan cara seperti ini. Ya, dengan cara daring dalam jaringan atau secara online. Kalian bisa bertatap muka dengan teman-teman ataupun dengan guru, sekalipun hanya secara virtual dengan menggunakan laptop. Ya, juga bisa digunakan untuk bekerja, ya, mempertemukan banyak orang. Nah, ini manfaatnya luar biasa, adik-adik ya, dari karya manusia yang awalnya ditemukan atau dibuat oleh Alexander Graham Bell. Nah, bahkan zaman sekarang laptop ini atau HP juga bisa digunakan untuk apa ini adik-adik? Ya, bermain game. Ya, luar biasa, banyak sekali manfaatnya ya adik-adik. Nah, itu satu contoh bahwa manusia yang diberikan akal budi kepandaian, pengetahuan oleh Tuhan Allah di situ bisa dimanfaatkan untuk apa? Menghasilkan karya yang luar biasa dan sangat membantu di dalam kehidupan manusia. Nah, bukan cuma Alexander Graham Bell saja yang bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Ya, adik-adik pun bisa ya menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Adik-adik, dalam firman Tuhan hari ini tadi dikatakan bahwa pada ayat yang ke-13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ya, dia mempunyai hikmat, diberikan kepandaian, dan kepandaian itu Tuhan berikan untuk menghasilkan karya-karya yang luar biasa, termasuk dengan diri adik-adik. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa alat-alat yang diciptakan tadi seperti gadget ya, HP, laptop, ya mungkin ada tab ya.
semua itu sangat dibutuhkan dan sangat membantu manusia, ya. Nah, kalau kita menggunakannya dengan berhikmat pada Tuhan, maka itu akan bermanfaat luar biasa, adik-adik, ya. Nah, mengapa kita di dalam menggunakannya harus dengan hikmat dari Tuhan? Ya, kenapa adik-adik? Ya, karena kalau kita menggunakan HP, menggunakan laptop, ya, menggunakan peralatan telekomunikasi itu dengan hikmat dari Tuhan, dengan didikan dari Tuhan, maka kita akan menggunakannya dengan tanggung jawab, ya. Dan dengan hikmat Tuhan juga agar kita menggunakan peralatan itu dengan atau untuk hal-hal yang benar. Dan lebih lagi adik-adik, kalau kita menggunakan HP, menggunakan laptop itu dengan berhikmat pada Tuhan, kita jadi tahu kapan nih ya HP ini bisa digunakan, kapan waktunya untuk menggunakan, kapan waktunya untuk tidak menggunakan HP. Dan juga kita bisa menguasai HP atau laptop itu dan kita tidak dikuasai oleh HP atau laptop. Nah, apa maksudnya nih adik-adik? Kalau kita menguasai HP atau laptop itu berarti kita akan bisa mengendalikan diri kita untuk waktunya kapan untuk menggunakan dan kapan kita harus meletakkan HP itu. Tapi kalau kita dikuasai laptop atau HP itu, nah kita yang akan tergantung pada HP atau laptop. Seharian kita akan bermain laptop, kita akan menggunakan HP, ya, tanpa batas. Nah, di sini dibutuhkan hikmat dari Tuhan, ya. Nah, adik-adik, dengan hikmat Tuhan itu juga akan membantu kita ketika kita ada di tempat atau bersama-sama dengan orang banyak. Ya, kita akan menyadari bahwa tidak waktunya kita untuk menggunakan HP kalau tidak penting. Ya, dengan hikmat Tuhan juga, ya, dengan hikmat Tuhan juga kita akan bisa mengendalikan diri. Misalnya ketika adik-adik sedang menggunakan HP, kemudian orang tua memanggil, mama atau papanya manggil. Nah, maka dengan hikmat Tuhan kita akan meletakkan HP itu dan kita akan datang. Ada apa, Ma? Ada apa-apa? Nah, kita akan bisa mengendalikan diri kita. Nah, itu untuk hal-hal yang baik, adik-adik. Bahwa hikmat Tuhan itu akan membawa kita pada penguasaan diri, ya, di dalam menggunakan teknologi alat komunikasi. Nah, bagaimana? Bolehkah HP atau laptop itu untuk main game? Siapa? Adik-adik yang menggunakan HP atau laptop untuk main game? Pasti banyak ya, pasti banyak yang main game saat ini. Nah, boleh tidak ya gadget berupa HP atau laptop untuk main game? Jawabannya boleh adik-adik, ya boleh. Tetapi kembali lagi kita harus menggunakannya dengan hikmat Tuhan, ya. Ketika adik-adik mungkin mengerjakan tugas sekolah yang begitu banyak, sudah capek, sudah lelah. Nah, adik-adik butuh refreshing. Nah, boleh sesaat adik-adik main HP. Tetapi kalau adik menggunakannya dengan hikmat Tuhan, adik-adik akan mengatakan, sudah cukup, ya, cukup, saya tidak akan bermain game berlebihan. Ya, tapi kalau adik-adik tidak pakai hikmat Tuhan, maka adik-adik akan seperti ini adik-adik, waktu bermain game itu lebih banyak daripada waktu belajar. Ya, itu kalau adik-adik tidak pakai hikmat Tuhan. Tapi kalau pakai hikmat Tuhan, maka adik-adik akan memiliki waktu belajar itu lebih banyak dan bermain gamenya dibatasi. Ya adik-adik, jadi kembali lagi pada firman Tuhan hari ini bahwa dengan hikmat Tuhan itu akan memberikan kebahagiaan untuk kita, ya. Ketika kita bisa menghasilkan karya, ketika karya itu bermanfaat bagi orang banyak, tentunya itu merupakan satu kebahagiaan. Dan hikmat Tuhan itu juga akan menuntun kita untuk menguasai dunia,
ya untuk menguasai dunia dengan karya-karya yang diciptakan, dengan karya-karya yang dihasilkan itu bisa menguasai dunia. Nah, adik-adik juga bisa ya melakukan hal tersebut. Nah, kembali adik-adik, ingat selalu ya bahwa kita harus senantiasa mengingat didikan dan hikmat dari Tuhan. Karena hanya dengan hikmat Tuhanlah kita akan dapat menggunakan alat komunikasi itu baik HP ataupun laptop dengan bijak, dengan benar dan bermanfaat. Bukan hanya untuk diri kita, tapi juga bermanfaat untuk orang banyak. Begitu ya adik-adik. Ini pesan dari firman Tuhan pada minggu pagi ini, kiranya dapat memberkati adik-adik semua. Demikian firman Tuhan, dan sampai jumpa di minggu yang akan datang, dan tetap semangat, tetap ceria. Tuhan memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, kita harus selalu mengucap syukur dengan apapun keadaan dan kondisi kita sekarang saat ini. Dan tetap selalu jaga kesehatan ya Kak Linda ya, supaya kita terhindar dari COVID-19 dan selalu mengucap syukur sama orang tua. Begitu juga dengan Tuhan, selalu tekun belajar, berdoa, dan makan makanan yang bergizi. Nah, untuk merespon firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian, adalah sukacita di hatiku, karena kita semua sukacita. Mari. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat, mensyafaatkan apa yang sedang kita alami dalam suasana COVID ini, baik belajar dengan orang tua, bangsa dan negara, begitu juga dengan di gereja. Nah, mari kakak ajak adik-adik untuk tutup mata, lipat tangan, sikap berdoa yang baik. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, sungguh besar kasih setiamu pada kami hari ini ya Bapa. Engkau membawa kami ke dalam setiap kegiatan kami ya Tuhan. Begitu juga dengan ibadah kami ya Tuhan pada minggu ini ya Bapa. Engkau lindungi kami, Engkau naungi kami ya Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Tak lupa kami berdoa untuk setiap apa yang kami lakukan di tempat ini Bapa, supaya kami selalu diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa juga untuk anak-anak lain kami yang berada di rumah ya Bapak, khususnya pada hari ini mereka mau dan selalu memuji nama-Mu Bapak. Kiranya Engkau berkati setiap kesehatan mereka, studi mereka yang belum bertatap muka satu dengan yang lain ya Bapak. Janganlah mereka bosan dengan apa yang sedang mereka alami ya Bapak, tapi berikanlah mereka kekuatan. Begitu juga dengan orang tua pendamping mereka ya Bapak, yang selalu setia memberikan setiap materi pelajaran yang mereka butuhkan, dan juga memberikan semangat untuk mereka selalu belajar dan memuji nama-Mu di rumah mereka masing-masing Bapak. Terlebih kami juga mau supaya mereka menjadi anak-anak pandai penerus bangsa dan negara Indonesia ini ya Bapak. Begitu juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Dalam bulan ini, bulan kemerdekaan kami ya Bapak, kiranya setiap apa yang kami lakukan di dalam-Mu ya Bapak menjadi
kemerdekaan buat kami dan buat orang lain ya Bapa, yang tertindas Engkau selalu lindungi, yang kelaparan Engkau selalu memberikan kecukupan buat mereka masing-masing ya Bapa. Berkati juga Bapak Presiden dan Wakil Presiden untuk memimpin negara dan bangsa kami ini ya Bapak. Kiranya Engkau selalu menaungi mereka setiap kegiatannya, baik staf, menteri, sampai ke pelosok-pelosok, bahkan RT dan RW ya Bapak. Kiranya Engkau berkati mereka satu persatu, Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka, Engkau pakai tangan mereka supaya menjadi bangsa yang kuat dan bangsa yang maju ya Bapak. Berkati juga gereja kami ya Bapak, gereja GPIB Betel Magelang Bapak. Kiranya Engkau berkati setiap kegiatan kami ya Bapak, ibadah-ibadah kami walaupun hanya streaming Bapak, ataupun yang berada di gereja Bapak setiap hari Minggu. Kiranya Engkau berkati setiap kami supaya terjauh dari virus corona Bapak. Berkati juga Ibu Pendeta setiap pelayanannya, baik secara streaming maupun secara langsung Bapak bertatap muka. Engkau lindungi beliau Bapak supaya dapat selalu menjadi pemimpin kami ya Bapak. Begitu juga staf dan juga majelis yang membantu ya Bapak setiap kegiatan dan setiap tindakan yang ada di gereja ini. Berkati juga kami ya Bapak, kakak-kakak layan yang jauh dari sempurna ini ya Bapak, yang selalu ingin dan terus memuji nama-Mu ya Bapak. Kami hanyalah manusia yang lemah ya Bapak, namun kami tahu Bapak, Engkau selalu memberkati kami. Dan tak lupa kami juga berdoa untuk Kak Nugroho yang membantu kami ya Bapak, begitu juga dengan kru-kru yang lain ya Bapak. Engkau selalu melindungi kami. Engkau berkati juga Kak Emil ya Bapak, Kak Rayung juga ya Bapak, yang selalu mendampingi kami di setiap sesi-sesi ibadah kami pada setiap hari Minggu ya Bapak. Engkau berikan berkat yang berkelimpahan supaya dapat selalu dan selalu memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya doa hamba-Mu ini yang kurang dari sempurna hanya Engkau sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Dan sebelum Kak Linda dan Kak Obed undur dari ibadah pada minggu hari ini, Kak Linda, Kak Obed hanya berpesan bahwa kita tetap harus menjaga kesehatan. Selalu mengkonsumsi makan-makanan yang bergizi supaya kita terus sehat dan semangat. Ya, mengikuti protokol COVID-19 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan. Dan jangan lupa selalu belajar dengan supaya kita semangat ya Pak. Supaya kita tambah menjadi pintar walaupun kita tidak bisa bertatap muka. Ya, apalagi di bulan ini kita merayakan kemerdekaan ya. Karena adik-adik adalah penerus bangsa Indonesia. Penerus bangsa Indonesia. Nah, adik-adik, untuk menutup ibadah hari Minggu kita pada hari ini, kita akan mengangkat satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Jadi adik-adik harus tetap percaya kita punya sobat yang setia. Siapa Kak Obed? Tuhan Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku
susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Dah.